about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggis Pratiwi, NPM 2190108147. Di sini saya akan membahas tentang politik dalam organisasi, suatu tinjauan etika berpolitik menggunakan analisis TTSO atau tujuan, target, strategi, dan output. Dosen pengampu Bapak Joni Harijanto, mata kuliah perilaku organisasi kelas M7. Selanjutnya adalah materi pembahasan. Yang pertama ada definisi politik dan kekuasaan, yang kedua tujuan politik dalam organisasi, yang ketiga adalah target, yaitu etika berpolitik dalam organisasi, yang keempat ada strategi politik dalam organisasi, dan yang kelima adalah hasil berpolitik dalam organisasi. Selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi politik dan kekuasaan. Politik didefinisikan oleh Dahl sebagai setiap pola hubungan yang kokoh antar manusia dan melibatkan secara cukup kendali pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Pada prinsipnya, politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan, diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Sedangkan kekuasaan didefinisikan sebagai peluang seorang aktor dalam interaksi sosialnya berada di posisi memenangkan keinginannya meski dari hambatan pihak lain. Ada tujuan politik dalam organisasi. Tujuan politik dalam organisasi adalah mendapatkan komitmen bersama, berguna untuk mengatur dan mengembangkan suatu organisasi. Bahkan dalam kesuksesan organisasi tersebut, politiklah yang paling mendominasi di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas target, etika berpolitik dan kekuasaan di dalam organisasi. Perilaku politik yang etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasinya, sedangkan perilaku politik tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasi.
Terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak termasuk etis atau tidak etis. Yang pertama, menggunakan prinsip utilitarianisme, yang artinya mengajarkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah memberikan manfaat terbesar untuk kinerja kelompok atau kinerja organisasi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi, bukan untuk mengambil keuntungan sepihak. Yang kedua, ada prinsip hak, di mana menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berbicara sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, ada prinsip keadilan, di mana mengisyaratkan individu untuk memberlakukan dan menegakkan aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga terdapat distribusi manfaat dan biaya yang pantas. Kita membicarakan sikap individu yang ada di dalam organisasi yang termasuk perilaku politik tidak etis itu yang seperti apa. Nah, misalnya cara kelompok mempengaruhi seseorang atau individual dengan menebarkan rasa takut, misalnya mengintimidasi, mengkambing hitamkan, mengganggu, mengancam, bahkan meremehkan, yang membuat sakit hati itu termasuk perilaku politik tidak etis di dalam organisasi. Sedangkan perilaku politik yang etis seperti adanya perilaku politik dalam kelompok, cara mempengaruhi dengan azas manfaat, dan kelompok cara mempengaruhi dengan kehormatan. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku politik berdasarkan azas? Manfaat adalah komitmen dan konsensus sehingga perilaku politik demikian atau meski bersifat situasional adalah etis dan dapat diterima semua pihak. Jadi, perilaku politik yang etis ini tidak membuat seseorang merasa kecil hati bahkan sedih, seperti itu. Selanjutnya adalah target kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan berdasarkan kedudukan. Yang A, kewenangan formal, yang artinya kewenangan yang mengacu pada hak proaktif, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial. Agen mempunyai hak untuk membuat permintaan tertentu dan orang yang ditargetkan mempunyai kewajiban untuk mematuhinya. Yang B adalah kontrol terhadap sumber daya imbalan. Kontrol dan imbalan terkait dengan kedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, makin banyak pula kontrol yang dipunyai orang tersebut terhadap sumber daya yang terbatas. Yang C ada kontrol terhadap hukuman, yaitu kontrol terhadap hukuman dan kapasitas yang mencegah seseorang memperoleh imbalan. Yang D ada kontrol terhadap informasi, yang artinya menyangkut kontrol terhadap akses informasi penting maupun kontrol terhadap distribusinya kepada orang lain. Yang E ada kontrol ekologis, yang artinya menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi, dan metode pengorganisasian pekerjaan. Dua adalah kekuasaan pribadi. Yang A, kekuasaan keahlian atau expert power, yang artinya kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang, semakin bertambah kekuasaan keahlian seseorang tersebut. Yang B adalah kekuasaan kesetiaan. Potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Referent power terkait dengan keterampilan interaksi antar pribadi seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi, dan empati. Sedangkan yang terakhir, yang C adalah kekuasaan karisma, di mana sifat bawaan seseorang yang mencakup penampilan, karakter, dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi politik dalam organisasi. Yang pertama ada membentuk koalisi dengan pihak lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya.
Yang kedua, ada menciptakan suasana atau seremoni dan simbol untuk membentuk persepsi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang ketiga, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Yang keempat, memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadikan kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. Yang kelima, melaksanakan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapat kompromi. Yang terakhir, ada memilih waktu yang tepat untuk setiap tindakan agar situasi menguntungkan kita sebagai manajer. Adalah output atau hasil berpolitik di dalam organisasi. Adanya politik dalam organisasi pastinya dituntut untuk menjadikan pemimpin atau manajer yang efektif. Karena keterampilan manajemen instrumental saja tidaklah cukup, namun harus dibarengi dengan kemampuan politik yang kuat. Di dalam setiap kehidupan organisasi, baik organisasi formal maupun informal, selalu terdapat fenomena politik yang melibatkan kepentingan, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam proses mempengaruhi guna mengejar sumber kekuasaannya untuk mempengaruhi aktor lain, sehingga apa yang terjadi tak ubahnya seperti permainan. Apapun taktik yang dipakai oleh aktor dalam rangka mempengaruhi aktor lain untuk mengejar kepentingannya, selayak harus tetap dalam kerangka etika berorganisasi dengan tetap memegang the goal rule, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kamu menginginkan orang lain memperlakukanmu, atau menggunakan jangan melakukan sesuatu pada orang lain yang mana kamu tidak menginginkan orang lain melakukan hal tersebut kepadamu. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.